semuanya, balik lagi dengan kita trio. Trio apa nih? Bisa diremen nggak sebelumnya? Trio wek-wek. Boleh ya trio wek-wek. Dia ngomong, dia iming-iming. Kita kali ini akan bahas tentang materi DDoS. Sebelum perkenalan, kita harus cari tahu dulu nih tentang apa itu DDoS. Apa sih DDoS? Jadi DDoS itu Distributed Denial of Service. Itu kepanjangannya. Oh gitu. Jadi apa sih DDoS itu? Jadi DDoS itu adalah jenis serangan pada jaringan yang merupakan pengembangan dari serangan Denial of Service (DOS). Jadi sebelum ada DDoS itu ada yang sebelumnya itu DOS. Sebelum ke materi yang lebih dalam lagi, kita bakalan perkenalan dulu nih. Di sini ada Mas Yoga, silakan perkenalan diri dulu Mas Yoga. Halo, kenalin, nama saya Yoga Widiasan. Saya adalah ahli keamanan cyber. Keren banget ya teman-teman. Di sini saya ngundang bukan orang sembarangan, tapi langsung dari pusatnya, yaitu ada ahli keamanan siber. Nah, selanjutnya ada Mbak Kirana, silakan perkenalan diri Mbak Kirana. Oke, perkenalkan nama saya Kirana. Nama saya Kirana Chandra Kusumastuti. Saya sebagai praktisi IT. Gimana teman-teman? Pasti bakal penasaran banget kan apa aja yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Ada Mas Yoga sebagai ahli keamanan siber dan ada Mbak Kirana sebagai praktisi IT. Sekarang kita mau tanya nih ke Mbak Kirana, coba jelasin tentang apa itu DDoS. Oke, jadi sebelum kita masuk ya, kita harus tahu apa itu DDoS, penjelasan awalnya. Oke, jadi DDoS itu yang tadi disebutin, singkatannya itu Distributed Denial of Service. Nah, Distributed DDoS ini adalah jenis serangan pada jaringan yang merupakan pengembangan dari serangan Denial of Service atau DOS. Nah, jadi serangan ini bertujuan untuk membuat suatu layanan tidak dapat digunakan atau bekerja secara normal dengan cara membebani sistem atau kapasitas server. Nah, jadi pada serangan DDoS ini, penyerang atau attacker itu menggunakan ratusan atau ribuan perangkat yang telah dikendalikan dan dijadikan sebagai botnet atau zombie. Nah, perangkat-perangkat ini kemudian dikerahkan secara bersamaan untuk mengirimkan traffic data atau permintaan dalam jumlah besar ke target server. Akibatnya server itu akan menjadi kewalahan dan tidak mampu lagi melayani permintaan yang sah, sehingga menyebabkan layanan tersebut down atau tidak dapat diakses. Teman-teman, gimana penjelasannya sangat detail kan? Tapi kayaknya masih banyak yang belum ngerti nih. Coba Mas Yoga, ada nggak sih ilustrasi tentang DDoS ini? Jadi ilustrasi itu kayak misalnya nih kamu punya orang kecil, tiba-tiba nih ada billboard datang ke kamu, tapi orang itu tuh nggak beli, cuma datang doang. Dan ada satu orang di antara 1000 orang itu ada yang mau beli, tapi posisinya tuh di belakang 1000 orang itu. Jadi kayak orang yang pertama tuh nggak bisa beli gara-gara 1000 orang ini ngalangin gitu, ngalangin jalannya kayak gitu. Sebenarnya keren juga sih, sederhana tapi langsung masuk gitu ya. Oke, lanjutnya bakalan tanya ke Mbak Kirana nih, ada nggak sih perbedaan? Tadi kan Mas Yoga sempat nyinggung nih, ada DDoS dan ada DOS. Nah, apa sih perbedaannya? Boleh dijelasin? Jadi DDoS itu sebenarnya kan pengembangan dari DOS ya. Jadi pada awalnya itu adanya DOS. DOS itu kalau bisa diilustrasikan itu cuma satu. Jadi satu perangkat itu menyerang satu server aja. Sedangkan kalau DDoS itu langsung banyak. Jadi kalau bisa dibilang tuh DOS cuma menyerang lokalnya aja. Kalau DDoS itu langsung ke server luar gitu. Kalau DOS lokal, kalau DDoS langsung server luar. Nah, tapi ada perbedaan yang bisa kita sebut ini. Kalau DOS itu dilakukan dengan
cenderung lebih lambat. Dan serangan ini dapat diblokir dengan mudah karena hanya satu sistem yang digunakan. Nah, bedanya dengan DDoS itu dilakukan menggunakan lebih dari satu perangkat dalam skala besar. Nah, biasanya memiliki tujuan untuk memeras uang dan atau dilakukan untuk kepentingan politik dan lebih sulit ditangani karena dilakukan oleh banyak perangkat. Dan serangan DDoS ini cenderung lebih cepat dan memblokirnya pun lebih sulit karena beberapa perangkat mengirim paket dan menyerang di beberapa lokasi. Begitu. Wah gila, bener-bener sangat penting dan sangat dalam banget nih penjelasan dari infrastruktur IT ini. Oke, sekarang kita langsung nanya ke ahli keamanan siber Mas Yoga. Oke, boleh. Ada apa sih tujuan dari DDoS ini atau DOS ini? Apakah ada motif lain atau cuma iseng doang? Gimana, coba jelasin tujuannya? Oh, jadi macam-macam. Bisa iseng, sabotase, protes, bahkan pemerasan. Pernah ada kasus server down terus tiba-tiba ada yang masuk yang bilang kalau mau berhenti diserang bayar sekian Bitcoin. Tuh. Makanya Bitcoin ya, keren juga nih. Sangat menarik, sangat menarik. Tapi kenapa sih kok nggak pakai kayak uang-uang yang ada di bank itu bisa terjebak, kalau enggak pokoknya yang ditransfer itu kenapa harus Bitcoin? Karena Bitcoin itu dia nggak bisa dilacak. Jadi kalau misalnya transfer Bitcoin itu pengguna yang dikirim itu tuh nggak bisa dilacak, jadi gitu. Sangat banyak ya, jadi macam-macamnya itu bisa ada yang cuma orang iseng doang tapi bakalan berpengaruh banget buat kedepannya. Oke, sekarang balik lagi dengan ke Mbak Kirana. Saya pengen tanya nih, ada nggak sih jenis-jenis tentang macam-macam serangan DDoS ini? Coba bisa dijelasin ke teman-teman yang di rumah. Oke, jadi serangan DDoS itu sebenarnya macam-macam. Sebenarnya ada 3 aja sih yang saya sebutin ya. Yang pertama itu ada serangan volumetrik. Nah, jadi serangan ini adalah bentuk serangan DDoS yang paling umum. Contohnya serangan ini adalah mengamplifikasi DNS atau domain name server yang menggunakan server DNS terbuka untuk membanjiri target dengan lalu lintas respons DNS. Nah, coba buat jenis-jenis selanjutnya Mas Agoy bisa jelasin. Terus ini ada jenis-jenisnya yang dari kamu. Oke, lanjut. Jadi ada jenis yang kedua, ini kan yang pertama disebut sama Mbak Kirana. Jadi yang kedua ada serangan protokol. Serangan protokol menyebabkan gangguan layanan dengan mengeksploitasi kelemahan dalam tumpukan protokol lapisan data. Dan ketiga dan lapisan data keempat. Salah satu contohnya adalah serangan tersinkronisasi atau SCN yang menghabiskan semua sumber daya server yang tersedia. Jadi kayak gitu. Oh ya, ini satu lagi, serangan lapisan data sumber daya. Serangan lapisan aplikasi yang menargetkan lapisan tertinggi dari model OSI, yaitu aplikasi. Serangan ini cenderung lebih kompleks dan sulit dideteksi karena menyerupai lalu lintas normal. Namun secara bertahap meningkatkan beban pada server. Gimana teman-teman penjelasannya? Sangat-sangat jelas kan? Nah, selanjutnya kita bakalan tanya ini, gimana sih caranya melindungi server agar tidak terkena dari serangan DDoS? Bisa kita ke infrastruktur IT Mbak Kirana. Silakan jelasin langsung Mbak Kirana. Nah, jadi sebenarnya cara mengatasi serangan DDoS itu ada beberapa cara. Jadi ada 5 cara ya. Yang pertama itu menggunakan firewall yang kuat. Jadi firewall itu apa sih? Jadi di dalam sebuah jaringan di server itu ada yang namanya penjaga jaringan tersebut, namanya firewall. Firewall itu fungsinya buat monitoring, memantau jaringan traffic server, di mana ketika memantau itu kita bisa nyeleksi data-data yang bisa masuk aja. Jadi firewall ini butuh butuh karakteristik tertentu untuk sebuah jaringan itu bisa masuk ke dalam server. Nah, itu firewall itu makanya
setiap zaman bakal terus berkembang, terus diperbarui terus sama developer aplikasi dan jaringan. Makanya itu kita harus memperbarui perangkat lunak dan kemudian menggunakan load balancer. Nah, load balancer ini merupakan dimana kita tuh kan ada beberapa server ya, kayak kita tuh misalnya memakai satu website dan itu tuh bisa beberapa server yang kita pakai. Nah, load balancer ini gunanya misalnya ada serangan DDoS nih ke satu server, load balancer ini bakal ngedistribusikan satu server itu yang bertumpuk banyak permintaan request itu bakal disebar ke beberapa server yang lain biar server tersebut tidak menumpuk dan tidak ngantri gitu, nggak cuma numpuk di satu server aja. Jadi serangan DDoS itu bakal kesebar ke beberapa server. Nah, jadinya nggak ada lagi misalnya kita mau masuk ke website dan kita nggak bisa diterima requestnya, karena kalau misalnya DDoS kan kita terima request mereka nggak bisa ngelayanin, jadinya kita nggak bisa masuk ke website, nanti ke tulisannya error not found kayak gitu kalau misalnya kena DDoS. Nah, kemudian yang keempat itu menggunakan CAPTCHA. Gunakan CAPTCHA itu untuk memverifikasi bahwa kita tuh human. Kayak ada beberapa tahapan kalau misalnya kita pengen ngecentak CAPTCHA tuh kita harus nulis karakter-karakter aneh dulu yang nanti kita tulis di huruf kan. Nah, kayak gitu CAPTCHA tuh. Dan yang kelima itu monitor traffic website. Jadi bisa kelihatan sebenarnya kalau sebenarnya pengguna beneran server user kayak kita tuh bisa kelihatan di traffic website kalau ini tuh pengguna atau DDoS gitu. Jadi gimana teman-teman? Udah jelas banget kan? Ada 5 tadi agar kita tidak terkena serangan DDoS. Nah, selanjutnya kita bakalan tanya ke Mas Yoga nih sebagai ahli keamanan siber. Pasti pernah dong punya pengalaman tentang DDoS ini. Coba dong ceritain ke teman-teman semuanya, ada pengalaman apa di DDoS? Jadi pengalaman saya tuh pernah waktu pegang satu event besar, sehari sebelum event dimulai itu tiba-tiba traffic naik 100 kali lipat. Saya bingung dong, awalnya panik tuh. Tapi untungnya sistem kita udah dilindungi dengan CDN dan limiting. Nggak perlu panik dong saya, dan tetap bisa recover dengan cepat gitu. Gila, itu benar-benar contoh yang real banget ya. Tapi kalau boleh tahu event apa nih? Konser, Event konser. Coldplay beneran saya pegang di Jaksel kalau itu ada. Emang nggak salah saya mengundang ahli keamanan siber ini ya teman-teman ya. Ahli ya. Oke, sebelum podcast kita ditutup, ada nggak sih kata-kata nih dari Mbak Kirana sebagai infrastruktur IT? Oke, silakan buat teman-teman biar teman-teman nih nggak terkena serangan dari DDoS. Oke, jadi kata-katanya ya teman-teman, buat teman-teman semua biar kita nggak kena serangan DDoS, yaitu kita harus waspada, kita harus menyiapin aplikasi-aplikasi dan alat-alat tools buat melindungi website kita dari serangan DDoS. Dan makanya itu kita jangan nunggu diserang dulu baru bertindak. Jadi DDoS itu kayak banjir, jadi kita harus punya tanggul sebelum air datang. Jadi mulai dari sekarang review sistem kamu. Mantap. Oke, terima kasih banyak nih kepada Mas Yoga sebagai ahli keamanan siber dan Mbak Kirana sebagai ahli infrastruktur IT. Balik lagi dengan kita nanti di episode berikutnya. Jangan kemana-mana. Terima kasih banyak sudah menonton. Bye.